Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitrotul Amalia dengan nomor induk mahasiswa 2186208139. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menerapkan sikap terpuji, yang mana materi ini terdapat pada kelas 10 fase E kurikulum merdeka, terdapat pada pelajaran akidah akhlak pada bab 3. Sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan menerapkan sikap terpuji, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa capaian pembelajaran akidah akhlak pada fase E kelas 10. Pada mata pembelajaran akidah akhlak, berikut adalah capaian pembelajaran dari fase ini, yaitu peserta didik mampu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Peserta mampu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Kemudian, peserta didik mampu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Peserta didik juga mampu mengolah, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Selanjutnya yakni tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran ini nantinya akan dicapai oleh peserta didik ketika proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada fase E ini meliputi: yang pertama, peserta didik mampu menghayati keutamaan induk sifat-sifat utama yakni hikmah, ifah, saja'ah, dan adalah. Yang kedua, peserta didik mampu mengamalkan sikap hikmah, ifah, saja'ah, dan adalah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis makna dan keutamaan induk sifat-sifat utama yakni hikmah, ifah, saja'ah, dan adalah. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil analisis tentang keutamaan induk sifat hikmah, ifah, saja'ah, dan adalah. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran di sini saya menggunakan fasilitas pembelajaran yang diperlukan, diantaranya yaitu yang pertama ada LCD dan proyektor, yang kedua PowerPoint interaktif, yang ketiga laptop atau komputer, yang keempat alat pengeras suara, dan yang terakhir nomor 5 yaitu jaringan internet. Dan juga masih banyak lagi. Kemudian asesmen di sini saya menggunakan satu asesmen, yaitu asesmen formatif awal, yakni yang menilai dengan cara observasi terkait gaya belajar siswa. Selanjutnya kita masuk pada materi pembahasan tentang menerapkan sikap terpuji. Sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu pengertian, bentuk, keutamaan, macam-macam, dan juga dalil-dalil dari menerapkan sikap terpuji. Kita akan bahas bagaimana yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita langsung saja masuk pada materi tentang menerapkan sikap terpuji. Materi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hikmah, ifah, saja'ah, dan juga adalah. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian hikmah. Pengertian hikmah secara bahasa, al-hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat, atau pikiran yang bagus. Sedangkan menurut istilah, hikmah adalah perkataan yang tepat, lagi tegas, yang diikuti dengan dalil yang dapat mengungkap kebenaran dan melenyapkan keserupaan. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari hikmah. Yang pertama, dapat menempatkan perkataan yang bijak. Yang kedua, dapat memberi nasihat pada tempatnya. Dan yang terakhir, dapat menempatkan sikap tegas, memberikan hak setiap sesuatu. Kemudian ada keutamaan hikmah. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran atau keadilan. Yang kedua, memiliki semangat juang yang tinggi. Yang ketiga, memiliki daya penalaran yang objektif. Selanjutnya, kita mengarah pada pengertian ifah. Ifah secara etimologi adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, sedangkan secara terminologis ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkan. Kemudian, ada bentuk-bentuk dari ifah. Yang pertama dengan menjaga kesucian diri, yang kedua menjaga kehormatan diri, dan yang ketiga membimbing jiwa menuju kearifan. Yang selanjutnya yaitu keutamaan ifah.
keutamaan iffah ini ada 3. Yang pertama, dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat. Yang kedua, memiliki keinginan yang sederhana untuk tunduk dengan keinginan yang baik. Dan yang ketiga, dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah nafsu. Yang selanjutnya yaitu kita mengarah kepada saja'ah dan juga adab. Sebelumnya kita akan membahas terkait dengan apa pengertian dari saja'ah. Saja'ah secara bahasa berarti gagah dan berani. Sedangkan menurut istilah, saja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Secara etimologi, kata al-saja'ah berarti berani. Antonimnya kata al-jam yang berarti pengecut. Berani adalah sikap dewasa dalam menghadapi kesulitan atau bahaya ketika mengancam. Kemudian ada macam-macam bentuk saja'ah. Saja'ah itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, saja'ah harbiyah, yang kedua saja'ah nafsiyah. Saja'ah harbiyah yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak. Misalnya, keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Saja'ah nafsiyah yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Saja'ah nafsiyah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada as-sarahah fi al-haq, yaitu terus terang dalam kebenaran. Yang kedua, kitman al-sir, yaitu menyembunyikan rahasia atau tidak membukanya. Yang ketiga, al-i'tiraf bil al-khata, yaitu mengakui kesalahan. Dan yang terakhir ada al-insaf min al-nafs, yaitu objektif terhadap diri sendiri. Di dalam saja'ah juga ada keutamaannya. Keutamaan dari saja'ah yaitu akan menimbulkan hikmah dalam bentuk sifat mulia, cepat tanggap, perkasa, memecah nafsu, memaafkan, menahan amarah, tenang dan mencintai. Kemudian kita mengarah pada adalah atau adil. Pengertian adalah yaitu kata adil, artinya tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Adil artinya sama, seimbang atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan menurut istilah, adil adalah menempatkan suatu kebenaran terhadap 2 masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Ada juga bentuk-bentuk dari adalah atau adil. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada adil terhadap Allah, ada adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain, dan yang terakhir ada adil terhadap makhluk. Untuk yang pertama, adil terhadap Allah, artinya menempatkan Allah pada tempatnya yang benar. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri, artinya menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar. Yang ketiga, adil terhadap orang lain, artinya menempatkan orang lain pada tempatnya yang sesuai. Dan yang terakhir, keempat, adil terhadap makhluk, artinya menempatkan makhluk baik pada tempatnya. Kemudian ada keutamaan adalah dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram. Yang kedua, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Yang ketiga, mendapat pahala di akhirat. Dan yang terakhir, keadilan adalah dambaan setiap orang. Cukup itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.